Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam. Mati Allah, nampaknya Pak Ihsan ini yang sekarang telah menjadi pendeta itu tidak memahami ajaran agamanya yang dulu, agama Islam. Padahal di dalam ajaran agama Islam banyak sekali hal-hal yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia, berbuat baik kepada manusia. Bahkan hadis Nabi Muhammad pun terdapat hadis yang untuk berbuat baik kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari ronrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video, yang mana di video itu diceritakan perihal seseorang yang murtad karena mengagumi ajaran Yesus, katanya. Okelah pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan cuplikan video dari orang tersebut, apa dan mengapa beliau murtad, dan nantinya akan kita bahas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menyaksikan cuplikan video berikut ini. Hati saudara. Amin. Nah, untuk pendeta Ihsan nih, apa sih yang dilihat dari Isa Al-Masih Yesus Kristus sampai mau jadi pengikutnya nih? Ya, kalau dari saya sendiri bahwa Yesus itu adalah pribadi yang Sang Maha Guru Agung. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi Sang Maha Guru Agung? Pengajarannya begitu luar biasa. Kalau boleh saya bilang, ini spektakuler lagi pengajarannya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Nggak ada pengajaran berdoalah untuk musuhmu. Yang ada, kalau lu beli, gua jual ya, apa gua jual gua beli, kan gitulah. Senggol bacok lah kayak gitu. Nggak ada satu pengajaran yang mengajarkan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kamu. Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam. Dendam kesumat lah, dendam pribadi lah, dendam kelompok lah, bermacam-macam dendam. Dendam nyipelet nggak ada? Nggak ada? Oh, nggak ada. Ya kan? Kalau dia bisa lakukan, gue juga bisa. Kalau dia bisa bacok, gue juga bisa bacok. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri.
Nggak ada pengajaran yang seperti itu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya mengikuti Dia. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih, ya berarti Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan cuplikan video tadi, Pak Ihsan yang namanya dan menjadi pendeta sekarang ini katanya mengagumi Yesus karena ajarannya, yaitu yang mana dikatakan apabila pipimu ditampar yang kanan, maka kasihlah pipi yang kiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, masa murtad gara-gara hal yang remeh-temeh begitu ya kan? Apakah karena Pak Ihsan ini tidak tahu bagaimana mulianya agama Islam? Masa karena ajaran apabila pipimu ditampar yang kanan, maka kasihlah pipimu yang kiri. Dan tidak ada ajaran agama yang lain demikian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, nampaknya Pak Ihsan ini yang sekarang telah menjadi pendeta itu tidak memahami ajaran agamanya yang dulu, agama Islam. Padahal di dalam ajaran agama Islam banyak sekali hal-hal yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia, berbuat baik kepada manusia. Bahkan hadis Nabi Muhammad pun terdapat hadis yang untuk berbuat baik kepada manusia. Sesungguhnya bila dibandingkan ajaran Islam dengan ajaran Yesus itu lebih mulia ajaran agama Islam. Contohnya Nabi Muhammad SAW berkata, la yadakhulul jannah man kana fil qalbihi miskala jaratin min hibrin. Nabi Muhammad berkata tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun sebesar atom. Wah, maka Nabi Muhammad SAW mengajar umat Islam jangan berlaku sombong. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Luqman ayat 18. Di mana di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahat innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakur. Yang mana artinya janganlah kalian memalingkan wajahmu dari manusia. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang membanggakan diri dan sombong. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai hubungan manusia dengan manusia ini. Bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku antara manusia dengan manusia. Ini terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
Di situ dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz dzan. Inna ba'da dzani ismu. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula laha akhi maitan fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu rasa prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian menggunjing saudaramu, dan janganlah kalian mencari kekurangan saudaramu. Sukakah kalian memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik. Maka bertobatlah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis Nabi Muhammad dan dari firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, yang terdapat di surat Luqman ayat 18 dan surah Al-Hujar ayat 12, jika dibandingkan dengan ajaran Yesus yang mengatakan, jika ditampar pipi kananmu, maka berilah pipi yang kiri, sesungguhnya lebih mulia ajaran agama Islam. Sebab jika umat Islam, apabila kita melaksanakan apa yang terdapat di dalam hadis Nabi dan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, tentu saja kita tidak akan terjadi perkelahian ataupun pertengkaran yang menyebabkan tampar menampar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, masa hal yang remeh-temeh ini menyebabkan seseorang menjadi murtad? Ini saya yakin bahwa Pak Ihsan ini yang telah menjadi pendeta ini, saya yakin beliau dulunya tidak paham dengan ajaran agama Islam. Beliau itu tidak paham sedikit pun tentang ajaran agama Islam, kalau hanya sajalah karena tampar menampar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam kita meyakini Yesus ataupun Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Masalahnya adalah mengapa Pak Ihsan ini mengagumi ajaran Yesus, lalu dia menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus itu menggantikan Allah. Itu permasalahan. Karena semua ajaran Nabi di dunia ini adalah untuk kebaikan. Semua Nabi mengajarkan kebaikan. Tidak ada Nabi yang mengajarkan kejelekan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya kepada Pak Ihsan ini, saya yakin bahwa
di dalam Alkitab ihsan itu terdapat kontradiksi. Apa sebab? Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 17, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang melainkan untuk menggenapinya. Nah, dari ayat tersebut jelas sekali bahwasanya Yesus tidak membatalkan ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi yang terdahulu. Ini sangat bertentangan sekali dengan ayat tadi. Kasih, bila ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kiri. Ini sangat bertentangan karena di dalam Taurat itu di dalam perjanjian lama, apabila gigimu patahkan, maka patahkanlah giginya. Keras hukum Taurat itu. Apabila kamu dibunuh, maka bunuhlah. Hukum Taurat itu sangat keras. Nah, Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya menggenapinya ini adalah apa yang kurang. Apa yang kurang di dalam hukum Taurat ini ditambah oleh Yesus, bukan untuk dihilangkan. Nah, sangat sayang sekali saudara kita tadi yang disebabkan hal yang remeh-temeh saja beliau murtad. Beliau mengatakan mengagumi Nabi Isa. Dia mengatakan Isa itu nabi. Namun dia karena mengagumi ajaran Yesus tadi, Nabi Isa tadi, beliau keluar dari Islam dan menggantikan Allah dan menyembah Yesus sebagai nabi. Padahal di dalam Alkitab, dalam kitab beliau tidak ada pernah Yesus mengatakan sebagai nabi. Bahkan Yesus berkata di kitab Yohanes pasal 5 ayat 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya kedudukan Yesus adalah seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Yesus itu sebagai Nabi dan Rasul, sama sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dan sama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, sama bahwa Yesus adalah seorang Nabi dan utusan. Bahkan Alkitab juga menegaskan di dalam kitab Matius pasal 12 di situ dikatakan bahwasanya inilah dia Yesus. Orang banyak itu menyahut, inilah dia Yesus dari Nazaret di Galilea. Lebih kurang begitu, pasal Matius pasal 21 ayat 11. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Perkuat terus, perteguh terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.